Ya guys, ketemu lagi dengan saya Mr. Nabil. Kali ini perjalanan saya sudah sampai di Jalan Jenggolo, Magelang ya. Ada apa di dalam? Saya sudah sampai dan tiba di Museum OHD, sebuah museum yang luar biasa yang mempersembahkan dan menampilkan sebuah karya seni putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Yuk kita lihat dalamnya, ikuti terus perjalanan 1 menit bersama Mr. Nabil, Museum OHD. Ya, jadi masuknya ini seperti lorong ya, lorong yang polos bangunannya. Kemudian di sini ada ini. Nah, ini sudah mulai karya-karya orang-orang hebatnya Indonesia ya, senimannya Indonesia. Ada patung-patung. Nah, ini juga ada. Ini hasil karya seni ya, seperti ini luar biasa ya. Ini juga karya seni. Lantainya ini karya seni semuanya. Untuk tiket ini kita kalau mau masuk luar biasa ya. Untuk tiket masuknya dikenakan per orang dewasa, lebih jelas tanya. Permisi Mbak. Untuk tiket masuknya tadi berapa Mbak? Saya lupa ya. Dewasa 50.000, kalau pelajar 25.000 ya. Oke, ya, oke. Kalau non lokal nanti beda lagi. Kalau apa? Non lokal nanti. Oh, non lokal. Oh ya, kalau ada turis asing ya. Iya. Non lokal ini 100.000 sama 50.000. Yang jelas di sini hasil karya seni semuanya ya. Iya. Orang-orang hebat Indonesia. Iya. Bukanya pagi sampai sore ya, Mbak? Pagi jam 10 tutup jam 5 sore. Jam 5 sore ya. Ya, Oke. puasa tanggal merah kita tutup. Oke, terima kasih Mbak. Saya tak masuk dulu. Ya, Mau ngajak pemirsa pagi-pagi ya untuk nonton museum. Ya. Ini Mas. Ya. Nah, ini mulai dari sini. Kita sudah jelajah ya, jelajah museum ya, jelajah karya seni lukis. Lukisan orang hebat ini. Nah, ini ada nama-nama pelukisnya, Nduk. Di sini, Nduk. Agus TPR ini nama-nama pelukis di sampingnya lukisannya. Ini kalau penggemar seni lukis ya, pelukis seni lukis karya seni, silakan Anda berkunjung. Ini pesannya dari Gusmus, Nduk. Akal sehat merupakan anugerah Allah yang tak ternilai agungnya. Maka jangan biarkan kepentingan duniawi apapun, sebesar apapun menggusurnya. Jadi gunakan akal sehat ya. Ini lukisan abstrak Kiai Haji Mustafa Bisri. Ini apa? Nanti lukisan semuanya. Tapi, Kamu lihat aja ini kan judulnya lelah. Tuh kelihatan? Kelihatan deh? Sepertinya cuma abstrak tapi lelah Ya. kelihatan. Mustafa Bisri itu orang hebat, Kelihatan. Bapak Kiai Haji Mustafa Bisri. Hasil karya Mustafa Bisri. Ini sebelah sini juga ini ada. Islam. Dalam mengajak kebaikan, bersikap merasa kepada diri sendiri dan lemah lembutlah kepada orang lain, jangan sebaliknya. Ya. Ini dulu ya. Ini lukisan-lukisan ya. Ini Sigit Santoso, karya Sigit Santoso. Sini. Atas selesai kurang Tari kipas dan anjing. Nah, ini karya Gunawan Muhammad. Ini juga macan kertas Joko Pekik. Nah, ini karya Joko Pekik. Kemudian ini ada juga rampogan ya. Nasirun. Ya, ini
karyanya Nasirun ya. Kemudian sih tadi belum beli sini. Iya. Ini ada Bayang Melindung Membayang karya Mahdi Abdullah tahun 60-an. Ini Nafsu dan Boneka ya, karya Mahdi Abdullah. Ini Patah Lalu Tumbuh. Nah, ini Patah Lalu Tumbuh, Chandra Roselini. Ini karyanya Patah Lalu Tumbuh 2 ya, Chandra Roselini. Ini kita juga melihat Only Time Will Tell ya, karya Pupuk Daru Purnomo tahun 64, luar biasa. Ini ada Only Time Will Tell, ini karya Pupuk Daru Purnomo. Yuk, lanjut sana, ada sana masih ada. Ini Bumi ya, Bumi. Pas foto. Oh, lantainya juga bagus ini. Lantainya hitam. Lantainya apa Bumi? Nah ini seni juga, ini karya seni. Ini beneran loh Pak. Nah ya, karya seni dilengkap lantainya. Nah, ini karya siapa ini? Aku. Kodekan Utopia ya, Diah Yulianti tahun 73. Oke, so next. Janganlah menoleh. Nah ini Merawat Kehidupan karya Jidat Kustana. Tadi juga ada itu. Ini lukisannya Aku. Village of the House Spirit ya, Diah Yulianti. Ini juga ini Aurora Santika ya, Trout Time Right. Ini karyanya Gulma Bangsa, karyanya Laila Tifah. Ini apa ini? Oh, ini luar biasa. Ini juga karya seni ini. Ya, ada orang-orang ini. Itu apa ya? Oh, Indonesia. Oh, video digital dan TV. Di sini ada video digital dan TV-nya. Apalagi tidur apa sudah ngantuk tuh nah. Ya dam, ya ina, lemulun lupun pun. Ikaw po nusulin. Baka mamasituin lo. Nakinig ako. Pendak 60 aja. Oh, shoot. Kung lawan na sa ilok maray. Kerap beko pengana siap, dok tahu mingar dok. Tamarana nga mo. No, kayo mo. Ini kalian mo, men. Ya. Nih, Indonesia bukanlah sebuah anatomi yang memperlihatkan wajah yang tunggal. Ia adalah sebuah pembayangan bersama yang ditopang dari ide yang beragam. Ide yang kemudian bermetamorfosis menjadi ideologi di praksis pergerakan. Sedemikian rupa berdialog dan mencari titik kompromi yang terkadang muskil. Sebagai sebuah panggung, Indonesia adalah persembahan panjang tentang pencarian kebenaran lewat perdebatan. Ide-ide dipertemukan mencari formula, tidak saja bentuk negara, melainkan juga bagaimana mempertemukan keragaman ide dari tuturan bahasa yang berbeda-beda se-Nusantara menjadi sukma persatuan nasional. Proses menjadi Indonesia adalah sesungguhnya kerja coba-coba yang serius. Bukan saja proses ini melahirkan pahlawan, tapi juga pemberontak. Bukan saja proses ini menobatkan sejumlah pemilih ide menjadi tokoh bangsa yang tampil dalam silabus sejarah, tapi juga pengusung ide yang teralpa dan bahkan terkubur karena pilihan ideologis yang kalah dalam pertaruhan. Ide-ide yang bertaruh dan diperjuangkan dengan keras kepala itulah yang membingkai wajah Indonesia yang mewariskan hingga kini. Oke, kita lanjut next. Oh, ini karya siapa ini belum? Belum. Apa ya apa? Nano Warsono ya, Spring Guardian. Kita masuk ke lantai 2. Lantai 3. Ini namanya museum ya, Lantai museum 3 ya. untuk menampilkan benda-benda seni, karya-karya seni yang lukisan. Dan patung. Wanita Hendra Gunawan. Anti
Hospital Hendra Gunawan. Ini karyanya Hendra Gunawan. Profil seorang pria. Ini kelenteng di Jogja, karya Avandi ya, karyanya ini masternya Indonesia, master seni rupa Indonesia. Kemudian ini The Stage of Meditation, Sri Hadi Sudarsono. Apabila suatu hari tiada hukum, Sujoyono. Ini. Kemudian ini apa ini? Tuhan. Torture Practice by Japanese Army, Lee Man Fong. Nah, yang sebelah sini loh. Ini Lake Iceland Island with Flora and Fauna, karya Widayat. Dan ini Gemah Ripah Loh Jinawi, Kartono Yudo Kusumo. Sedangkan yang di sini yang dipajang ini lukisan-lukisan sederhana tapi bermakna dan berkarya seni tinggi ini ya. Coret-coretannya mengandung makna ini. Mungkin temboknya Tahun nggak cukup. 57, tahun 50-an ini ya. Mungkin temboknya nggak cukup kan Pak? Ini ada sebuah karya seni yang luar biasa. Mama udah turun. Ya, jadi kita berkunjung ke Museum Seni Lukis ya, Museum Ohadi. Mana? Kok boleh? Mah. Sama yang di itu di luarnya. Di luar ya. Udah pemirsa, cukup sekian kunjungan kita di Museum Ohadi. Silahkan buat penggemar lukis Indonesia maupun internasional, kalau berkunjung ke Magelang, mampirlah ke Museum Ohadi. Banyak karya-karya seni orang-orang luar biasa Indonesia yang terpampang, terpajang di sini dan bisa menginspirasi Anda, pencinta seni. Salam pagi-pagi guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ketemu lagi di rute selanjutnya bersama Mr. Nawil. Dan share. Oke, selamat siang Pak. Oh ya, selamat siang. Saya dari pagi-pagi Yesenes. Oh ya. Ya, bisa cerita sedikit tentang museum ini Mas? Karena saya tadi melihat dari luar biasa ya. Sampai saya masuk, kemudian saya melihat berbagai karya yang luar biasa dari putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Cerita dikit dong Mas. Sebentar. Namanya siapa Mas? Saya Fakhruddin atau Udin aja. Mas Udin ya, Ya. Mas Udin. Jadi museum ini atau OHD Museum itu merupakan museum pribadi Pak, milik seorang kolektor yang bernama Dr. Ui Hongjin, yang kemudian dari namanya itu diambil dari singkatannya OHD atau Ui Hongjin OHD Museum. Oh, ya. Yang museum ini itu diresmikan itu 5 April 2012, jadi kurang lebih 10 tahun lebih, ya 10 tahun. Yang di sini beliau kan merupakan seorang kolektor, pecinta seni yang sebelumnya dia itu sudah mendirikan museum yang berada di area rumah tinggalnya. Oh begitu. Jadi dia karena koleksinya itu sangat banyak sekali, mewakili tiap generasinya, baik itu dari zamannya Raden Saleh, seniman-seniman senior, almarhum sampai seniman muda. Oh gitu. Semua ada di situ ya? Iya, iya. koleksinya. Dan Terus? saat itu dia mendirikan museum pertama kalinya itu tahun 97 yang berada di area rumah tinggalnya. Saat itu juga di sana seringkali menjadi kunjungan, baik itu dari pecinta seni, keluarga, kolega dan sebagainya. Cuman kan di situ harus ada appointment, ada janjian terlebih dahulu. Ya. Sehingga selanjutnya ketika banyak sekali dari publik, dari seniman-seniman atau dari banyak saran-saran, kenapa nggak mendirikan museum yang untuk publiknya? Akhirnya disinilah
dijadikan museum yang untuk pabrik, yaitu memanfaatkan gudang tembakau. Oh, gudang tembakau. Ya, jadi ini Oh. itu dulunya itu merupakan gudang tembakau. Oh, gitu ya. Makanya bentuknya itu masih asli. Masih Jadi asli ya? bangunannya sudah Iya. ada terlebih dahulu. Oh. Hanya di Menyesuaikan berarti ya? menyesuaikan. Disetting kemudian ya. Iya, iya. Terus yang diresmikan 5 April 2012, yang kemudian kita itu di sini hanya beberapa gedungnya itu hanya beberapa menambah instalasi buat lightingnya, kemudian panel-panel kita sesuaikan. Kemudian kita atau museum ini itu sistem karya-karya yang dipamerkan atau karya-karya yang dipajang itu tidak permanen. Jadi kita selalu diganti, jadi selalu gitu. update. Oh, selalu update ya pemirsa Iya. pagi-pagi ya. Iya. Jadi yang dipajang di sini selalu update ya Iya. karya-karyanya. Iya, Oke. dalam setahun itu kita paling tidak 2 atau 3 kali pergantian Oh. dengan tema-tema tertentu, Pak. Oh, gitu. Jadi pameran pun itu bisa dari koleksi semua, koleksi Wadi sendiri, atau bisa dari seniman, atau bahkan bisa kerjasama kerjasama antara seniman dan koleksi, termasuk dalam kesempatan kali ini merupakan pameran antara seniman dan koleksi yang dikuratori oleh Dr. Pak Suwarno sebagai kerja seorang kurator dengan tema Mata Air Bangsa, persembahan untuk Gus Dur dan Buya Syafi'i. Oh, iya. Tematiknya seperti itu ya. Iya, iya. Sekarang ya. Luar biasa. Oke. Ya. Dan tema ini juga istilahnya kepedulian dari seorang tokoh guru bangsa, yaitu Gus Mus bersama Buya. Iya. Ya, jadi saat itu kita juga pernah menggelar suatu pameran yang digagas oleh Gus Mus juga tentang manusianya, yaitu dengan tema manusia dan kemanusiaan. Sehingga kemudian dia melihat kondisi bangsa yang seperti ini, itu dia ingin sekali menggelar selain tajuknya tentang manusia tapi dengan judul yang berbeda, yaitu tentang Mata Air Bangsa. Oh, begitu. Ya, yang saat itu temanya hanya Mata Air Bangsa. Cuman Gus Mus bersama Buya saya itu kan juga merupakan salah satu inisiator. Yang pameran pun sempat istilahnya mundur beberapa kali saat itu terkendala pandemi. Seniman juga saat itu ada beberapa yang masih belum siap dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ketika sang inisiator Buya Syafi'i itu berpulang atau dia meninggal. Akhirnya pameran mundur 1 bulan setelah meninggalnya dari Buya, makanya ditambah dengan persembahan untuk Gus Dur dan Buya Syafi'i. Dua tokoh bangsa yang Ya, luar biasa. ya, guru bangsa yang kita toladan yang sangat dikagumi baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Betul. Terima kasih Mas Udin. Ya, Untuk sama-sama. penjelasannya yang Ya. singkat ya, Ya. supaya menjadi pemirsa lebih tahu ya. Ya. Kalau ke Magelang silahkan mampir ke Museum OHD Ya. buat penggemar seni mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Silahkan berkunjung ke tempat ini. Jam bukanya jam berapa Mas? Kita jam buka dari jam 10 sampai jam 5 kecuali untuk hari Selasa dan libur hari besar nasional. Oh, libur hari besar nasional ya. Hari Minggu tetap buka berarti. Iya, iya. Oke. Baik, Mas Udin, terima kasih Terima banyak. kasih kembali, terima kasih untuk Sukses undangannya. buat Museum Ya. OHD ya. Ya, sukses untuk jenengan juga. Terima Ya. kasih, terima kasih pemirsa pagi-pagi yes. Demikian liputan saya dari Museum OHD Magelang ya. Salam pagi-pagi yes.